Bayangkan seorang ibu tua yang lumpuh, diseret di jalanan dengan kursi rodanya, tubuhnya terpental-pental di tengah hujan deras. Ceritanya menggema dalam gelap, namun tak seorang pun mendengar. Yang lebih menyayat hati, pelaku dari semua ini adalah anak kandungnya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang kekejaman, tapi juga tentang cinta yang dikhianati, tentang pengorbanan seorang ibu yang tak pernah diingat, dan tentang penyesalan yang datang terlalu terlambat. Di balik tragedi yang menggemparkan Desa Kembang Arum, tersimpan rahasia keluarga yang selama ini terkubur, dan seseorang yang akhirnya bangkit untuk menebus dosa dengan cara paling menyakitkan. Inilah kisah Bu Sumarni, Andika, dan Maya. Kisah tentang cinta, dendam, warisan, dan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Hujan turun sejak dini hari, membasahi atap-atap rumah warga Desa Kembang Arum. Di rumah kecil paling ujung gang, Bu Sumarni terduduk sendiri di kursi rodanya. Rambutnya telah beruban penuh, matanya memandangi sehelai foto yang digantung di dinding kayu. Di dalam bingkai itu, Andika tersenyum lebar dalam balutan seragam SMA. Ia menyentuh kaca bingkai. "Nak, kapan kamu pulang?" Suara lirihnya tenggelam oleh rintik hujan. Sudah 8 bulan Andika tak pernah datang. Bahkan panggilan telepon terakhir tak diangkat. Tapi Bu Sumarni tetap percaya. Anaknya hanya sedang sibuk. Dia pasti pulang saat lebaran, gumamnya, meski hatinya mulai ragu. Pagi itu, Bu Tina datang membawa semangkuk sayur asam sisa warung. "Sam, kamu nggak kesepian?" tanyanya. Menatap wajah sahabat lamanya yang makin renta, Bu Sumarni hanya tersenyum. "Kesepian itu biasa, Tin. Asal Andika sehat. Ibu nggak kau apa-apa." Di kota Semarang, Andika duduk di meja makan sambil menatap kosong ke layar ponsel. Maya, istrinya, meletakkan segelas kopi dengan kasar di depannya. "Kamu telepon lagi, udah jelas dia nggak akan ngasih rumah itu. Mending kita ambil saja langsung." Andika menghela napas. "Itu rumah satu-satunya yang ibu punya. Dia nggak kerja, dia sakit." Maya menatap tajam. "Justru karena dia lumpuh, dia nggak akan butuh rumah itu lagi. Kamu anak tunggal. Kamu yang berhak." Andika menoleh. Wajahnya pucat. "Tapi dia ibu aku. Aku istrimu. Mau sampai kapan kita hidup di kontrakan?" Aku capek. Kalimat itu menghantam keras. Andika diam. Dalam benaknya terlintas kenangan masa kecil. Suara ibunya memanggil dari dapur. Pelukan hangat setiap kali dia pulang sekolah. Tapi sekarang, di hadapannya, Maya berdiri dengan tatapan penuh tuntutan. Malamnya, Bu Sumarni menulis surat di kertas bekas kalender. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Ia tak tahu alamat anaknya, tapi tetap menulis. "Ibu, rindu kamu. Nak, kalau kamu pulang, ibu janji gak akan tanya-tanya lagi." Ia lipat surat itu dan selipkan di bawah bantal, seperti menyimpan harapan terakhir. Keesokan harinya, langit masih kelabu. Di jalan desa, kabar mulai menyebar Andika akan pulang. Bu Tina datang tergesa. "Sum, aku dengar Andika mau kesini." Bu Sumarni hanya terdiam. Matanya membelalak sejenak lalu menunduk. Ada getar kecil di bibirnya, antara bahagia dan cemas. "Di Semarang, Maya menyiapkan dokumen legal. Begitu kamu dapat surat warisan itu, kita jual. Rumah di Jogja harganya bagus." Andika mengangguk pelan, jari-jarinya mengepal, tapi ia tak berkata apa-apa. Di desa, Bu Sumarni menyapu halaman depan, tangannya lemah, tapi semangatnya menguat. Ia bahkan memasak tempe orek kesukaan Andika. Meski rasa tangannya sudah tak seperti dulu, ia duduk menunggu. Jam berganti, langit gelap lagi, tapi tak ada suara motor di depan rumah. Sampai akhirnya, sebuah mobil berhenti. Dari balik jendela, Maya turun lebih dulu. Wajahnya tertutup kacamata hitam. Andika menyusul, tapi langkahnya berat. "Assalamualaikum." Suara Enji kepeleng. Bu Sumarni memutar tubuh dengan susah payah. Senyumnya langsung merekah. "Nak, akhirnya kamu pulang." Namun senyum itu perlahan pudar ketika melihat mata anaknya yang tak berani menatap langsung. Dan di belakangnya, Maya berdiri tegak dengan map di tangan. Maya melangkah masuk lebih dulu ke rumah kayu sederhana itu. Matanya menyapu ruangan sempit yang penuh foto-foto tua dan aroma kayu lembab. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa salam. Di belakangnya, Andika menunduk, seolah ingin menyatu dengan lantai yang diinjaknya.
Bu Sumarni menatap mereka berdua dengan mata berkaca. Ia berusaha tersenyum, tapi kerutan di wajahnya justru memperlihatkan rasa gugup. "Nak, kamu kurusan, makan gak teratur." Ya Andika hanya mengangguk, tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Maya langsung duduk di kursi dekat meja, meletakkan map coklatnya di atas permukaan kayu yang sudah lapuk. "Bu, kita mau ngobrol soal rumah ini." Andika bilang, "Ibu belum bikin surat warisan." Kan? Sumarni terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke anaknya, berharap ini hanya salah paham. Tapi Andika tetap menunduk. "Rumah ini satu-satunya yang ibu punya," katanya pelan. "IYA, Bu, justru itu. Kalau ibu udah tua dan gak bisa ngapa-ngapain, lebih baik rumah ini atas nama Andika. Biar gampang urusnya nanti." Maya menyela. Suaranya tenang tapi tegas. Andika duduk di samping istrinya. Wajahnya kaku, tapi tangannya berkeringat. Bu Sumarni menatap anaknya lama, seolah mencoba membaca isi hati lewat sorot mata yang kini kosong. "Bu nggak keberatan bantu Andika, tapi jangan sekarang. Rumah ini kenangan ibu sama almarhum bapak kamu." "Nak," Maya mendecak pelan. "Bu, ini bukan soal kenangan. Ini soal masa depan. Kita butuh tempat tinggal tetap. Lagi pula, kalau ibu sayang sama Andika, kenapa harus ditunda-tunda?" Perkataan itu seperti sembilu. Wajah Bu Sumarni memucat, tapi ia menegakkan badan. "Ibu sayang sama kalian, tapi sayang itu bukan berarti menyerahkan segalanya." Andika akhirnya bersuara, "Bu, aku nggak mau maksa, tapi Maya benar. Rumah ini lebih baik atas namaku, biar nggak ribet kalau nanti." Ia berhenti bicara. Kata ibu meninggal tak sanggup keluar dari mulutnya. Sumarni menutup mata sejenak. Tangannya gemetar, memegang sandaran kursi roda. "Kalian baru sampai. Ibu belum sempat masak, kita makan dulu." "Ya." Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak kuat. Kursi rodanya bergoyang, dan Andika refleks bangkit membantu. Tapi Maya menarik tangannya. "Nggak usah drama. Diai, kita di sini bukan buat nostalgia." Kalimat itu menghantam seperti palu. Wajah Andika tegang. Ia berdiri diam. Sementara ibunya akhirnya berkata, "Kalau begitu, kalian istirahat saja dulu. Di kamar kamu yang dulu masih ibu bersihin." Maya mendengus, lalu membawa koper mereka ke kamar. Andika mengikuti pelan. Di dalam kamar kecil yang dipenuhi aroma kayu tua, ia duduk di kasur tipis dan menarik napas panjang. "EKU, ngakceyega. Mei," bisiknya. Maya berbalik, berdiri di ambang pintu. "Tega atau enggak? Hidup enggak bisa pakai perasaan terus. Kita butuh tempat tinggal. Kalau kamu lemah, aku yang urus semuanya." Malam pun tiba. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Di dalam kamar, Andika masih terjaga, menatap langit-langit yang penuh bercak air. Ia teringat masa kecilnya tidur di kamar itu, mendengar suara ibu membacakan doa. Sekarang, semua itu seperti mimpi jauh. Pagi harinya, Maya bangun lebih dulu dan langsung menuju ruang tamu. Di sana, ia menemukan Bu Sumarni tengah menyiapkan teh. Tangannya gemetar, tapi tatapannya mantap. "Ibu udah pikirin semalam. Kalau Andika benar-benar butuh rumah ini, tunggu ibu pergi. Baru rumah ini jadi milik kalian." Maya mengetuk meja. "Bu, jangan main-main. Kita nggak tahu umur. Kalau ibu tiba-tiba..." Justru karena itu, Sumarni memotong. "Ibu masih hidup, dan selama ibu masih bisa menghirup udara, rumah ini rumah ibu." Andika muncul dari belakang. Mendengar percakapan itu, ia terdiam. Matanya merah. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia menatap langsung wajah ibunya. "Ibu, maaf. EKU, aku terlalu diam." Sumarni tersenyum pahit. "Kamu anak baik, tapi kadang diam itu sama saja dengan setuju." Ketegangan menggantung di udara. Maya menatap suaminya, berharap ia membantah. Tapi Andika hanya duduk di lantai, menunduk. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar riang. Tapi di dalam rumah kecil itu, sunyi lebih menyeramkan dari teriakan. Maya mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita akan pulang hari ini." Bu Sumarni mengangguk. "Baik. Tapi sebelum pergi, izinkan ibu peluk kamu." "Nak." Andika mendekat. Ia berlutut, memeluk ibunya dengan tubuh gemetar.
Maya menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin. Dalam pelukannya, Sumarni berbisik, "Hati-hati, nak, jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan." Langit pagi itu mendung, seolah ikut menahan napas menanti sesuatu yang akan pecah. Di dalam angkot yang berguncang pelan, Bu Sumarni duduk diam di sudut belakang. Kedua tangannya menggenggam erat tas kecil berisi dompet dan obat. Tatapannya tertuju keluar jendela, ke arah pepohonan yang perlahan berlalu. Ia baru saja dari koperasi desa, tempat ia menyimpan tabungan kecil, hasil menjahit dan menjual kue-kue kering. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Begitu sampai di tikungan dekat pasar Kembang Arum, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di seberang jalan, Maya sedang berdiri di depan rumah kosong rumah Pak Somad yang baru saja wafat seminggu lalu. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas abu-abu. Tampaknya seorang notaris atau agen properti. Bu Sumarni menarik napas panjang. Ia tahu, dalam dunia maya, semua hal bisa dinegosiasikan. Kecuali rasa hormat, ia memilih memutar arah, menyusuri gang sempit menuju warung Bu Siti untuk membeli beras dan minyak goreng. Tapi belum sempat, ia tiba. Dua ibu-ibu sudah menyapanya lebih dulu. "Bu Sumarni," katanya, "Maya mau beli rumah Pak Somad ya." Buat ditempatin Sumarni tertegun sejenak. "Saya nggak tahu. Dia nggak pernah bilang." "Wah, saya kira ibu yang suruh. Soalnya anaknya kan tinggal di rumah ibu sekarang. Pasti ramai ya." Bu Sumarni hanya tersenyum kecil, menahan sesak yang perlahan merayap di dada. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, Andika duduk di bangku kayu belakang rumah. Ia memandangi tanaman cabai yang pernah ia tanam saat masih sekolah dasar. Di balik daun-daun yang menguning, tampak buah-buah kecil mulai memerah. Kenangan masa lalu menyeruak pelan. Dari dalam rumah, terdengar suara Maya sedang menelepon IYA. "Pak, kalau bisa proses balik nama rumah ibu segera dimulai. Saya nggak mau nunggu terlalu lama." "Ya, IYA, surat kuasa bisa saya buatkan." Andika menutup mata. Ia tahu ia harus bicara, harus memilih. Tapi mulutnya terkunci. Beberapa menit kemudian, ia masuk dan berkata lirih, "Mei, kita ngobrol sebentar." Maya menatapnya singkat, lalu memutus telepon. "Ngomong aja, gimana kalau kita cari cara lain? Jangan tekan ibu soal rumah. Aku lihat dia mulai lelah. Justru karena itu, sebelum dia makin lemah, kita selesaikan sekarang. Kamu mau nunggu sampai ibu nggak sadar baru bisa urus semuanya?" Andika terdiam. Dalam kepalanya, suara ibunya malam tadi terngiang-ngiang. "Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan." Hari berikutnya, Maya pergi sendiri ke balai desa. Ia membawa semua dokumen yang diperlukan, termasuk fotokopi KTP Bu Sumarni dan surat keterangan ahli waris. Ia berharap proses administrasi bisa dimulai diam-diam. Namun, ketika ia hendak menyerahkan berkas, petugas desa menatapnya heran. "Maaf, Bu, tapi ini nggak bisa kami proses tanpa kehadiran langsung Bu Sumarni." Maya menahan napas. "Saya punya surat kuasa. Surat kuasa harus dibawa langsung oleh yang memberi, atau minimal ditandatangani di depan kepala desa. Ini peraturan baru." Maya menghela napas, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Baiklah, saya akan bawa beliau." Saat malam tiba, Maya menyusun rencana. "Kita ke balai desa besok pagi. Ibu harus tanda tangan di sana," katanya. Dingin, Bu Sumarni menatap Andika. "Nak, kamu setuju?" Andika menunduk. "Ibu, kita ikut ayah dulu, biar semuanya jelas." Esoknya, Bu Sumarni mengenakan kebaya coklat tua dan kain batik usang. Andika membantunya duduk di kursi roda. Maya sudah siap lebih dulu, membawa map dokumen dan sebotol air mineral. Di depan balai desa, angin pagi berhembus sejuk, daun-daun kering beterbangan di halaman berpasir. Beberapa warga menatap ke arah mereka, lalu membisikkan sesuatu. Ketika mereka masuk, kepala desa sudah duduk menunggu. "Bu Sumarni, sehat?" tanyanya ramah. Sumarni mengangguk pelan. "Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini surat kuasa. Ya boleh saya lihat?" Maya menyerahkan dokumen. Tapi sebelum kepala desa membaca lebih lanjut, Sumarni berkata, "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Tanpa mereka ruangan hening sejenak.
Maya hendak menyela, tapi kepala desa memberi isyarat tenang. Andika pun mengangguk. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka kembali. Kepala desa keluar lebih dulu, wajahnya tampak tegang. "Maaf, Bu Maya, tapi Ibu Sumarni menolak menandatangani. Kami tak bisa melanjutkan proses ini." Maya terpaku. "Kenapa?" "Karena beliau belum siap. Dan menurut hukum, kami harus menghormati keputusan itu." "Sumarni, kilua, tidong, stay the same." Wajahnya tenang, tapi mata Maya menyala penuh amarah. "Kita lihat nanti." "Bu," bisiknya, "kalau nggak bisa lewat depan, kita cari jalan belakang." Pagi itu, langit tampak cerah tetapi hati Bu Sumarni terasa mendung. Sejak kejadian di balai desa kemarin, Maya tak banyak bicara. Ia keluar rumah lebih awal dari biasanya dan pulang larut malam. Suasana rumah menjadi sepi. Meski Andika berusaha menjaga percakapan tetap hangat, di dapur, Bu Sumarni sedang mencoba mengaduk adonan pisang goreng dengan tangan yang mulai gemetar. Ia ingin mengisi waktu, mengusir perasaan tak enak di dadanya. Namun bayangan mata Maya yang memerah karena marah terus menghantui pikirannya. Andika datang dan membantu ibunya memindahkan loyang ke atas kompor. "Ibu yakin masih kuat?" "Masak sendiri?" tanyanya lembut. Ibu nggak bisa duduk diam terus. "Nak, badan ini kalau nggak digerakkan malah makin sakit semua," jawabnya sambil tersenyum lemah. Hari itu, Bu Sumarni memutuskan pergi ke rumah Pak Lurah, lama Pak Darso yang sudah pensiun. Ia ingin bertanya tentang kemungkinan mengamankan hak miliknya agar tidak bisa dipindah tangankan tanpa sepengetahuannya. Meski tubuhnya lemah, semangatnya mulai menyala. Pak Darso menyambut dengan wajah hangat. "Sumarni, sudah lama nggak kesini. Ada apa?" Dengan suara lirih, Sumarni menjelaskan semuanya tentang Maya, tentang surat kuasa, tentang ketakutannya akan kehilangan rumah yang ia bangun bersama almarhum suaminya. Zepotong, Demi Zepotong. Dari hasil jualan tempe dan menjahit baju tetangga, Pak Darso mengangguk perlahan. "Aku ngeci, kalau kau mau, kita bisa buat surat pernyataan. Isinya, kau tidak mengizinkan perubahan status rumah tanpa izinmu. Tanda tangan di notaris, itu cukup kuat." Sumarni tersenyum penuh harap. "Saya mau." "Pak, asal Maya jangan tahu dulu." "Sor itu." Maya pulang dengan ekspresi datar. Ia melepas sepatunya dengan kasar, lalu langsung masuk kamar. Namun, sekitar pukul 9 malam, ketika semua sudah tenang, suara piring pecah terdengar dari dapur. Andika bergegas ke sana. Ia menemukan Maya sedang membuang piring yang pecah ke tempat sampah. Wajahnya basah oleh air mata. Maya tanya Andika khawatir, "Kenapa sih? Dik, kenapa semuanya harus susah banget? Aku cuma mau pastikan masa depan kita aman. Aku capek jadi orang yang selalu merasa bersalah." Andika tak menjawab. Ia hanya mendekat dan memegang bahu Maya. Keesokan harinya, Maya kembali menemui agen properti. Ia bilang bahwa kemungkinan proses balik nama ditunda, tapi ia masih berminat. Agen itu mengganggu, lalu menyerahkan padanya selembar brosur rumah-rumah baru yang lebih murah di pinggiran kabupaten. Kalau Bu Maya mau, rumah ini bisa dicicil, nggak perlu pakai surat waris, asal punya penghasilan tetap. Maya memandangi brosur itu, rumah kecil dengan pagar putih, halaman sempit, dan atap seng biru, jauh dari bayangannya tentang rumah nyaman yang seharusnya ia tempati bersama suaminya nanti. Tapi entah kenapa, ia mengambil brosur itu dan memasukkannya ke tas. Malam itu, suasana di rumah kembali tegang. Maya makan di kamar. Andika menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Bu Sumarni mengusap-usap lututnya yang ngilu, berharap waktu bisa melunak seperti adonan roti di atas meja. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. 3 hari kemudian, saat Bu Sumarni keluar untuk belanja pagi di pasar kecil, ia mendapati seorang lelaki tak dikenal berdiri di depan gerbang. Lelaki itu memegang kamera kecil dan mengenakan kemeja formal. "Permisi, ini rumah Bu Sumarni?" tanyanya. "IYA, ada apa ya saya? Dari kantor notaris. Diminta datang untuk dokumentasi awal," katanya. "Proses balik nama sedang berjalan." Sumarni terpaku. Siapa yang minta Bu Maya? Wajah Bu Sumarni memucat. Ia pulang tanpa jadi belanja. Di dalam rumah, ia menunggu Maya pulang. Sore harinya, saat Maya baru menaruh tasnya, ibunya langsung bertanya,
Kamu undang orang dari notaris ke rumah Maya tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Apa kamu pikir aku nggak ngerti apa yang sedang kamu lakukan, Bu? Aku cuma pengen kita punya kepastian. Aku capek hidup setengah-setengah. Aku nggak minta uang ibu. Aku cuma mau rumah ini jadi milik kita secara hukum. Dan kamu pikir itu bisa dibeli pakai surat? Tanpa bicara baik-baik, Maya akhirnya meledak. Karena kalau aku bicara baik-baik, ibu selalu nolak, ibu selalu lebih percaya. Andika keluar dari kamar. Wajahnya bingung. Mei, jangan bawa aku ke sini. Aku nggak pernah bilang begitu ke ibu. Tapi Maya sudah tak bisa dibendung. Dari kesilaku sealaunya rasa. Aku kumapelengkapi. Ibu selalu bilang sabar ke aku. Tapi Andika yang selalu dimanja, sekarang ibu masih milih dia daripada aku. Sumarni meneteskan air mata. Kamu anakku juga, Mei. Tapi karena kamu sudah terlalu jauh. Dalam diam, Maya masuk kamar dan membanting pintu. Malam itu, rumah mereka menjadi lebih sunyi dari biasanya. Pagi itu, udara di desa Kembang Arum terasa pengap meski matahari baru saja naik. Rumah Bu Sumarni sunyi senyap. Sejak pertengkaran besar malam itu, tak ada satupun dari ketiganya yang benar-benar bicara. Hanya suara kursi roda yang pelan-pelan berdecit saat Bu Sumarni menyusuri lorong rumah menuju teras depan. Andika duduk di sana, memandangi halaman kecil dengan rumput yang mulai meninggi. Ia menoleh ketika mendengar suara roda berderit, lalu segera berdiri dan membantu ibunya duduk nyaman. Ibu masih kepikiran Maya tanyanya perlahan. Sumarni hanya mengangguk pelan, matanya tampak lelah. Kelopak matanya sembab. Dia anak IBU juga, Dik. Tapi ibu nggak tahu, sejak kapan hatinya jadi sekeras itu. Andika menggenggam tangan ibunya. Mungkin dia terlalu lama merasa sendiri. Hari itu, Maya tidak pulang. Ponselnya tak aktif. Bahkan rekan kerjanya di kelurahan juga tak tahu kemana ia pergi. Bu Sumarni mulai cemas. Tapi gengsi menelpon lebih dulu. Ia takut suara Maya di ujung telepon akan lebih menyakitkan dari diamnya sekarang. Sore menelang. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas keluar. Membawa map tebal, ia mengetuk pintu dengan sopan. Lalu memperkenalkan diri sebagai petugas bank. Tolong sampaikan ke Bu Maya bahwa permohonan kredit rumah atas nama beliau telah disetujui. Tinggal satu dokumen lagi yang harus ditandatangani. Andika menerima map itu. Wajahnya berubah. Ia membacanya, lalu memandang ibunya yang baru saja mendekat dengan napas tersengal. Ibu, Maya minjam uang dengan agunan rumah ini. Wajah Bu Sumarni langsung memucat. Tanpa tanda tangan ibu, bisa. Kalau pakai surat kuasa dan surat pengesahan dari notaris, bisa. Bu, tangannya gemetar saat memegang dokumen itu. Mata tuanya membaca setiap kata dengan cermat, dan hatinya terasa seperti diremas. Anak perempuannya benar-benar berniat menjual segalanya. Malam itu, Maya pulang, langkahnya pelan, wajahnya lesu. Ia melihat ibunya dan Andika sedang duduk di ruang tamu. Map bank terbuka di atas meja. Jadi kamu benar-benar tega, suara Bu Sumarni bergetar. Tega menggadaikan rumah ini demi ambisimu sendiri. Maya diam. Ibu nggak pernah larang kamu punya hidup sendiri, Mei. Tapi kenapa harus begini caramu? Karena hidup nggak bisa nunggu. Bu Maya akhirnya bersuara. Aku udah capek jadi penonton. Aku juga ingin punya rumah sendiri. Aku juga ingin dihargai. Dengan menginjak ibumu sendiri, suara Andika pelan tapi tegas. Apa kamu sadar? Ibu yang kamu sakiti ini pernah tidur di lantai waktu kamu demam. Pernah jalan kaki 2 kilometer cuma buat nyari obat buat kamu. Maya mulai menangis. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi mulutnya masih keras. Kenapa kalian semua selalu bikin aku jadi orang jahat? Kami nggak pernah anggap kamu jahat, Mei, kata Sumarni. Tapi kamu sendiri yang memilih jalan ini. Sumarni berdiri dengan susah payah dari kursi rodanya. Tangan Andika refleks menopang, tapi Sumarni menolak. Ia berjalan perlahan ke kamar, lalu keluar lagi dengan amplop tua yang telah menguning. Ia meletakkannya di meja, menatap Maya dalam-dalam. Ini surat tanah dan rumah ini, kalau kamu mau, ambil saja. Tapi kamu juga harus siap kehilangan segalanya yang tersisa di sini. Andika terkejut. Bu, jangan. Maya menatap amplop itu, tangan gemetar, tapi ia tak menyentuhnya. Matanya bertemu dengan mata ibunya yang penuh luka. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang sudah lama
Tak ia lihat kekecewaan yang dalam, lebih dari marah. Beberapa detik berlalu, Maya akhirnya berkata, pelan namun tajam, "Besok aku pindah. Aku nggak akan ganggu ibu lagi." Ia berbalik dan masuk kamar. Membanting pintu, Sumarni tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk kembali di kursi roda dan menatap amplop itu. Napasnya berat. Di sudut matanya, air bening mengalir diam-diam. Malam terasa lebih dingin dari biasanya sejak Maya mengucapkan kalimat terakhirnya. Rumah itu berubah sunyi. Bu Sumarni menatap langit-langit kamarnya, mencoba menahan rasa sesak di dada. Setiap detik berlalu terasa seperti sebuah luka baru yang menganga. Di luar, suara jangkrik seolah berduka, menyanyikan lagu-lagu yang ia tak ingin dengar malam ini. Andika duduk di dapur, tangannya memegang gelas kopi yang tak disentuh. Ia menatap pintu kamar adiknya yang tertutup. Tak ada suara dari dalam. Tak ada isyarat bahwa Maya masih terjaga atau sedang menangis. Tapi entah kenapa, ia tahu Maya tak tidur malam ini. Pagi-pagi benar, Maya keluar dari kamar. Dengan mata sembab dan wajah yang berusaha kuat, ia mengemasi beberapa baju ke dalam koper kecil. Ia tak bicara sepatah kata pun saat bertemu mata dengan Andika di lorong. Ia hanya berkata, "Jaga ibu baik-baik." Andika ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Maya menatap kamar ibunya sekilas, lalu melangkah cepat keluar rumah. Sore harinya, Bu Sumarni memberanikan diri bertanya, "Dia pergi kemana?" Dik Andika menunduk. "Kos dekat kelurahan," katanya cuma sementara. Sumarni mengangguk pelan, tangannya menggenggam bantal di pangkuan, dan mata tuanya tampak kosong. Anak kandung sendiri merasa lebih nyaman tinggal di luar. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Sumarni lebih sering menyendiri. Kadang ia hanya duduk di kursi roda, menatap foto keluarga yang dipajang di dinding. Andika mencoba mengisi kekosongan, mengurus rumah, memasak, bahkan sesekali mengantar ibunya keliling desa saat sore. Tapi ada ruang hampa yang tak bisa ia isi, ruang yang hanya Maya bisa penuhi. Suatu pagi, Bu Sumarni batuk hebat, napasnya sesak, wajahnya pucat. Andika panik dan langsung membawanya ke puskesmas. Dokter berkata, "Ibu terlalu lemah, mungkin karena stres dan kurang istirahat. Kami sarankan rawat inap ringan dan pemeriksaan darah menyeluruh." Saat itulah Maya muncul. Ia berdiri di pintu ruang periksa. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air hujan. "Aku dapat kabar dari tetangga." Ibu masuk puskesmas, suaranya serak. Sumarni tak menjawab. Ia hanya menatap anak perempuannya, lalu menoleh ke jendela. Maya mendekat, mencoba menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku..." Sumarni menarik tangannya pelan. "Kamu sudah bilang tidak mau ganggu ibu lagi. Sekarang kenapa datang?" Air mata Maya jatuh. Ia berlutut di samping ranjang. "Aku salah. Bu, aku egois. Tapi tolong, kasih aku kesempatan buat tebus semuanya." Tangisnya pecah, dan akhirnya Sumarni menyentuh kepala Maya, pelan seperti mengelus seorang anak kecil yang tersesat. Hari-hari selanjutnya menjadi titik balik. Maya mulai sering datang. Ia membantu mengurus rumah, memasak, bahkan mengganti perban di kaki ibunya. Tapi ia tahu, luka di hati ibunya tak bisa sembuh begitu cepat. Suatu hari, saat Maya membersihkan kamar ibunya, ia menemukan sebuah buku harian lama. Di dalamnya tertulis puluhan catatan harian yang ditulis Sumarni sejak Maya kecil. "Aku kerja 3 shift hari ini, tapi Maya demam. Aku pulang lebih awal. Maya dapat ranking 2. Dia nggak senyum, tapi aku tahu dia bahagia. Aku jual cincin kawin buat bayar uang sekolah Maya." Maya menggenggam buku itu erat. Air matanya menetes tanpa henti. Ia tak pernah tahu, semua itu pernah ada. Semua pengorbanan yang selama ini ia anggap biasa, ternyata luar biasa. Malam itu, saat ibunya sudah tertidur, Maya duduk sendiri di teras. Ia menatap langit, bibirnya gemetar. "Ya Tuhan, aku anak macam apa keesokan harinya?" Ia menemui Andika. "Aku mau urus semua utang ibu, mau aku lunasi. Dan aku juga ingin jual motorku. Kita bisa pakai buat biaya rawat jalan." Andika menatap adiknya. "Tak percaya, kamu serius ini? Kali pertama, aku pengen beresin semuanya. Bukan karena tanggung jawab, tapi karena cinta." Keesokan harinya, Maya menyambangi kantor kelurahan.
Ia menyerahkan semua dokumen kredit yang pernah ia ajukan, lalu membatalkannya. Petugas bank sempat kaget. Tapi Maya hanya tersenyum dan berkata, "Ada yang lebih berharga dari rumah impian, rumah tempat aku dibesarkan." Di rumah, Maya duduk bersama ibunya. Ia menunjukkan buku harian lama itu. "Bu, terima kasih untuk semuanya. Untuk yang bahkan gak pernah aku sadari." Sumarni mengusap pipi anak perempuannya. "Kalau cinta cuma dinilai saat semua berjalan baik, itu bukan cinta. Tapi kamu datang lagi. Waktu semuanya hancur, itu yang ibu butuh." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya tidur di kamar lamanya, di tempat yang dulu pernah penuh dengan mimpi, dan sekarang mulai diisi kembali oleh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat, hubungan antara Maya dan Bu Sumarni mulai membaik, walau belum kembali seperti dulu. Setidaknya ada kehangatan yang kembali mengisi rumah itu. Namun, badai sesungguhnya belum berlalu. Suatu sore, ketika Maya sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria dengan setelan jas rapi keluar, menatap rumah sederhana itu dengan raut menghina. "EKU Menkari Bu Sumarni," katanya sambil menyodorkan sebuah map coklat. Andika yang kebetulan sedang duduk di ruang tamu segera keluar. "Ida, keperluan apa?" "Pak, nama saya Wahyu, dari kantor pengacara Pak Hendra. Kami membawa pemberitahuan gugatan tanah ini." Ucap pria itu dingin. Maya mendekat. "Gugatan apa?" Pria itu menatap Maya dengan sinis. "Ibu kalian dulu pernah menjual sebagian tanah warisan kepada klien kami, tapi kemudian membatalkan sepihak. Sekarang kami menuntut balik, termasuk rumah ini." Warna wajah Maya memucat. "Itu tidak mungkin. Ibu tidak pernah cerita." Andika meraih surat tersebut dan membacanya cepat. Ini benar. Ada tanda tangan ibu. Tapi ini tanggalnya bertahun-tahun lalu." Wahyu mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Maya berdiri membeku, pandangannya kosong. Ia merasa tanah di bawah kakinya goyah. Di malam hari, Maya duduk di samping ibunya yang baru saja selesai minum obat. "Ibu, soal tanah itu, benar ibu pernah jual?" Sumarni diam lama. Sebelum akhirnya menjawab lirih, "Ibu nggak pernah niat jual. Waktu itu kita kepepet, ibu pinjam uang dari Hendra buat biaya berobat bapakmu. Dia bilang cuma pinjam pakai, bukan jual. Tapi ibu tanda tangan sesuatu tanpa baca." Maya menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, dia bawa ini ke pengadilan." Sumarni menatap Maya dalam-dalam. "Biarlah, kalau memang harus pergi dari sini, ya sudah. Tapi ibu nggak mau kamu dan Andika ribut lagi karena rumah ini." Keesokan harinya, Maya dan Andika menemui kepala desa, Pegjat Miko, mencari bantuan hukum, tapi hasilnya mengecewakan. Hendra itu lisik. Dia punya hubungan dengan pejabat kabupaten. Kalau kalian nggak punya bukti tertulis lain, berat melawannya. Di tengah keputusasaan, Maya memutuskan menghubungi seorang kenalan lama di kota Baratna, aktivis hukum yang dulu pernah membantunya di kampus. "Aku butuh bantuannya, Imbak. Ini tentang rumah ibu." Ratna datang 2 hari kemudian dengan berkas-berkas yang ia bawa. Ia mencoba mencari celah hukum. Memang tanda tangan ada, tapi dari bentuknya, ini lebih ke surat kuasa penggunaan tanah, bukan jual beli mutlak. "Kita bisa lawan." Maya menatap kakaknya. "Kita harus berjuang, Dik. Ini satu-satunya rumah kita. Dan juga satu-satunya cara aku bisa tebus semua salahku." Andika mengangguk pelan. "Kita lawan." Proses hukum pun dimulai. Maya bolak-balik ke kabupaten, membawa dokumen, mengumpulkan saksi. Ia menyaksikan betapa sistem itu bisa begitu rumit dan melelahkan, tapi ia bertahan. Kali ini, ia tak akan lari. Suatu malam, setelah pulang dari kantor hukum, Maya duduk di beranda bersama ibunya. Sumarni menatap langit, lalu berkata pelan, "Dulu ibu takut kamu akan jauh dari rumah karena kamu pintar, karena kamu punya mimpi sendiri, tapi ternyata justru kamu balik lagi waktu ibu butuh." Maya menoleh, matanya berkaca. "Aku yang salah, Bu. Aku pikir dunia luar bisa memberiku segalanya, tapi ternyata semuanya ada di sini." Di ruang tamu, Andika memperhatikan mereka diam-diam. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia tahu meski masih ada luka di antara mereka, keluarga ini mulai menemukan jalannya kembali. Namun tepat saat ketenangan itu mulai hadir,
Kabar buruk kembali datang. Pengadilan menetapkan sidang akhir akan dilakukan minggu depan. Hendra sendiri akan hadir, membawa saksi dari pihaknya. Maya gelisah. Dia akan coba tekan kita. Pak Ratna, kita harus siap. Ratna menatap Maya serius. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang dulu. Mei, jangan biarkan dia runtuhkan itu. Hari-hari menuju sidang dipenuhi kecemasan. Maya belajar keras tentang hukum tanah, mengcatat poin-poin penting, mempersiapkan argumen. Sementara itu, Bu Sumarni mulai melemah. Ia sering batuk, nafsu makan menurun. Andika, yang merawat ibunya setiap malam, berkata pelan, "Ibu, kita mungkin kalah, tapi Maya nggak nyerah. Aku juga nggak. Kalau bisa, kita menang bukan buat rumah, tapi buat nama baikmu." Sumarni tersenyum lemah. "Terima kasih, anak-anakku. Ibu nggak minta apa-apa lagi." Dan malam itu, Maya kembali ke kamarnya. Ia membuka kotak kecil yang disimpannya selama bertahun-tahun. Di dalamnya, ada sehelai foto lama, foto kecil Maya bersama Sumarni saat ia masih SD. Di belakang foto itu tertulis untuk Maya, "Cahaya hidup ibu." Tangannya gemetar saat menyentuh tulisan itu, dan di momen itu, ia bersumpah, apapun yang terjadi di sidang nanti, ia akan bertahan sampai akhir. Hari sidang akhir tiba, langit mendung menggantung di atas gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, seakan mencerminkan beban yang dibawa Maya dan keluarganya. Di dalam ruang sidang, suasana tegang menyelimuti. Barisan bangku kayu penuh sesak oleh warga desa yang penasaran. Beberapa mengenal baik keluarga Bu Sumarni. Maya duduk berdampingan dengan Ratna. Wajahnya tegas, tapi jemarinya saling mencengkram erat. Di kursi roda di sebelah, Bu Sumarni mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala. Hendra masuk dengan penuh percaya diri, didampingi dua pengacara muda. Senyumnya sinis, matanya menyapu ruangan dengan sikap meremehkan. "Dari awal sudah kukatakan," bisiknya pada pengacaranya, "ini hanya formalitas. Lahan itu milikku." Sidang dimulai. Hakim mempersilakan pihak penggugat memaparkan argumen. Pengacara Hendra menjelaskan kronologi peminjaman uang, perjanjian, dan dokumen yang menyatakan penyerahan hak atas tanah. Ratna bangkit setelah itu. Ia berdiri tenang di tengah ruangan, lalu menyerahkan bukti salinan surat kuasa penggunaan tanah. Bukan akta jual beli, Yang Mulia, suara. Ratna, mantap. Surat ini bukanlah bukti jual beli mutlak, ini adalah surat kuasa pemakaian, dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan. Hakim mengangguk perlahan. Mencatat, beberapa warga berbisik, giliran Bu Sumarni bersaksi. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya tanda tangani surat itu karena terpaksa. Anak saya sakit parah. Saya tidak mengerti isinya. Saya kira itu cuma izin pakai sementara. Saya tidak pernah niat menjual tanah." Hendra menyela, suaranya keras. "Tapi Anda tanda tangan, Bu, dan Anda pakai uang saya. Jadi, mana tanggung jawab Anda?" Maya berdiri, wajahnya memerah. "Jangan ganggu ibu saya." Anda manfaatkan kondisi lemah beliau. Anda paksa dia menyerahkan tanah tanpa penjelasan. Ratna menarik Maya duduk, menenangkan. Tapi seluruh ruang sidang sudah mulai tegang. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Setelah mendengar semua pihak, hakim menunda keputusan hingga esok hari. Malam itu di rumah, suasana sunyi. Angin meniup tirai jendela perlahan. Bu Sumarni terbaring di ranjang. Nafasnya pendek-pendek. Maya duduk di samping, menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu." "Apa?" Ibu menyesal. Sumarni menggeleng lemah. "Tidak, Nak. Ibu cuma ingin kamu dan Andika baik-baik. Rumah bisa hilang, tapi jangan biarkan keluarga kita ikut hancur." Andika masuk membawa segelas air hangat. "Bu, istirahat ya. Besok kita menang atau kalah. Yang penting ibu tahu, kita sayang ibu." Sumarni menutup mata. Di sudut bibirnya ada senyum kisiu. Pagi esoknya, saat Maya bersiap berangkat ke pengadilan, Andika masuk kamar ibunya dan langsung berteriak. Ibu Maya berlari, tapi tubuh Bu Sumarni sudah dingin. Ia telah pergi dalam tidurnya dengan damai. Maya terduduk di lantai, memeluk tubuh ibunya. "Bu, belum sempat kita menang.
Belum sempat aku bilang maaf. Pemakaman dilakukan dengan cepat. Warga desa datang mengantar. Banyak yang diam-diam menangis. Di antara mereka, Ratna mendekati Maya. Keputusan hakim keluar siang ini. Kamu masih mau ke pengadilan? Maya mengangguk perlahan. Ini bukan soal rumah lagi. Ini buat nama baik ibu. Di pengadilan, Maya datang hanya bersama Ratna. Hakim membacakan keputusan karena tidak adanya akta jual beli resmi dan berdasarkan pengakuan serta bukti yang diajukan. Maka tanah tersebut dinyatakan masih sah milik Bu Sumarni dan ahli warisnya. Gugatan ditolak. Maya menutup mata. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, itu bukan air mata sedih melainkan lega. Hendra bangkit dengan gusar. Ini tidak adil. Saya akan banding. Hakim memandangnya tegas. Silakan, tapi pastikan Anda tahu, keadilan tidak bisa dibeli. Di luar ruang sidang, Maya berdiri menghadap langit. Hujan mulai turun gerimis. Seperti saat pertama kali semua ini dimulai, ia berkata lirih, "Bu, kita menang. Akhirnya, kita bisa pulang." Beberapa bulan kemudian, rumah itu direnovasi. Maya dan Andika menanam bunga di halaman. Di sudut taman kecil, ada sebuah batu peringatan kecil bertuliskan untuk ibu, akar dari segalanya. Dan pada setiap pagi, di mana sinar matahari menyusup lewat celah atap, Maya duduk di beranda rumah sambil memegang secangkir kopi hangat menggenggam semua kenangan, luka, dan cinta yang akhirnya menyatu dalam satu kata keluarga. Senja merambat pelan di langit desa Kembang Arum, angin sore menyapu lembut dedaunan jati, mengantarkan aroma tanah basah dan wangi dupa yang masih tersisa dari pemakaman Bu Sumarni pagi tadi. Di serambi rumah tua yang kini sepi, Andika duduk bersila di lantai kayu, menatap kosong ke halaman depan. Di pangkuannya, setangkai bunga melati masih basah oleh embun pagi. Bunga yang dulu ibunya suka selipkan di telinga setiap habis mandi sore. Tak ada kata yang bisa cukup menggambarkan kekosongan yang tertinggal setelah kepergian seseorang yang selama ini hanya dikenal lewat diam dan pengorbanan. Bu Sumarni, sosok perempuan yang sepanjang hidupnya memberi tanpa menuntut kembali. Sosok yang memilih diam saat disakiti, memilih mengalah saat disingkirkan, dan tetap mencintai bahkan ketika dipukul dan diusir oleh darah dagingnya sendiri. Andika, yang selama ini tenggelam dalam dendam dan prasangka, baru menyadari bahwa yang ia lawan bukanlah ibunya, melainkan bayangan luka masa kecil yang belum pernah ia hadapi dengan jujur. Amarahnya bukan untuk Sumarni, tapi untuk ayah yang tak pernah kembali, untuk dirinya yang merasa tak cukup dicintai, dan untuk masa lalu yang terus menghantui tanpa ia sadari. Tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya tumpah saat Maya membuka kotak kayu kecil yang ditemukan di balik almari tua. Di dalamnya tersimpan semua yang pernah Andika lupakan, foto waktu kecil mereka bertiga, surat-surat tak pernah terkirim, dan buku harian ibu yang penuh coretan harapan. Semoga Andika suatu hari bisa memaafkan. Bukan untukku, tapi agar hatinya tenang. Kata-kata itu membekas. Bukan hanya karena kesedihan yang ditinggalkan, tapi karena itu adalah bentuk kasih sayang paling murni, kasih yang tetap memilih memberi, bahkan dari balik luka dan pengkhianatan. Maya, yang sejak awal hanya ingin mencari jawaban, akhirnya menemukan dirinya dalam pusaran kisah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tak hanya memulihkan hubungan dua generasi, tapi juga menemukan tempatnya sendiri dalam cerita ini. Di hadapan pusara ibunya, Maya berbisik lirih, "Aku akan jaga dia. Piu, meski telet, kami akhirnya pulang. Waktu tak bisa diputar ulang, dan luka tak selalu bisa hilang. Tapi waktu bisa menyembuhkan, dan luka bisa menjadi bekas yang mengingatkan kita untuk tak jatuh di tempat yang sama." Rumah yang dulu penuh bentakan kini sunyi, tapi bukan lagi karena kebencian, melainkan karena kedamaian baru yang sedang tumbuh perlahan. Di malam terakhir sebelum Maya kembali ke Jakarta, mereka menyalakan lentera di halaman, satu lentera untuk Sumarni, satu untuk semua kenangan yang pernah terluka, dan satu lagi untuk harapan baru yang kini mulai menyala. Di bawah cahaya temaram itu, Andika dan Maya duduk berdampingan, tak banyak kata, hanya keheningan yang kali ini tak menyesakkan. Mereka tahu, hidup tidak akan selalu mudah, akan ada hari di mana masa lalu kembali mengintip, di mana rasa bersalah mengetuk lagi. Tapi kini mereka tak lagi sendiri, mereka punya satu sama lain, dan mereka punya warisan cinta yang tak terlihat, tapi selalu ada kasih ibu
Kisah Bu Sumarni bukan kisah tentang kelemahan. Ia adalah kisah tentang kekuatan diam-diam yang bertahan meski dihancurkan, tentang cinta yang tak membutuhkan pengakuan, dan tentang pengampunan yang datang bukan dari logika, tapi dari hati yang memilih untuk tidak membalas. Di akhir semuanya, Andika berdiri di depan batu nisan sederhana, memejamkan mata dan membisikkan kalimat yang dulu tak pernah ia ucapkan. Terima kasih. Dan maaf, Bu. Langit mulai berubah warna. Bintang-bintang satu persatu bermunculan. Di antara suara jangkrik dan angin malam yang pelan, terdengar sesuatu yang baru, bukan jeritan, bukan isakan, melainkan ketenangan. Seperti doa yang akhirnya dikabulkan setelah sekian lama tertahan. Dan di sanalah, di tengah desa kecil yang pernah menyimpan luka dan dendam, sebuah keluarga akhirnya menemukan jalannya pulang. Karena kadang, rumah bukan tempat kita lahir, tapi tempat di mana kita akhirnya berani mengakui bahwa kita pernah salah. Dan tetap diterima. Waktu bisa merenggut segalanya, tapi cinta yang tulus selalu menemukan jalan untuk kembali.